Kalian pernah nggak pas lagi asik-asiknya kerja, tiba-tiba godaan buat cek HP muncul begitu saja? Atau saat rencana produktif kita direpotin oleh notifikasi dari media sosial? Di video kali ini, kita bakal bahas suatu cara yang nggak hanya bikin kita lebih produktif, tapi juga bikin kita mampu mengendalikan diri dari godaan dunia digital yang terus-terusan merayu. Jadi, simak terus ya, karena kita akan mengupas tuntas strategi detox dopamin untuk mencapai keberhasilan yang kita impikan. Sebenarnya ini bukan istilah baru, tapi mungkin belum banyak yang tahu. Jadi, dopamin detox ini sejenis fast atau puasa, tapi bukan buat perut kita, melainkan otak kita. Tujuannya, biar otak kita bisa lebih peka terhadap hadiah-hadiah kecil dan gak gampang tergoda buat ngambil keputusan impulsif. Dopamin detox itu kayak semacam riset buat otak kita. Jadi, kalau biasanya kita kayak tergila-gila sama notifikasi HP, makanan instan, atau kegiatan impulsif lainnya, dopamin detox ini kayak jeda sejenak buat otak kita dari semua itu. Jadi begini, otak kita tuh ngeluarin zat kimia namanya dopamin tiap kali kita ngalamin sesuatu yang dikira asik atau menyenangkan. Nah, masalahnya, di dunia yang penuh dengan distraksi dan kepuasan instan, otak kita jadi terlalu sering dibanjiri dopamin. Ini kayak misalnya kita sering banget scroll Instagram, dapat like, dapat notifikasi, dan otak kita jadi kecanduan dapetin dosis dopamin dari hal-hal kecil kayak gitu. Terus, bukannya fokus ke hal yang benar-benar penting, malah jadi kayak kebanyakan junk food untuk otak. Dengan dopamin detox, kita bakal nyoba buat ngurangin atau bahkan berhenti sementara dari kebiasaan-kebiasaan yang ngasih dosis dopamin ke otak kita. Jadi, semacam memberi waktu otak buat refresh dan jadi lebih sensitif lagi terhadap kepuasan dari hal-hal yang benar-benar kita butuhin dan bikin kita maju ke depan. Intinya, dopamin detox itu kayak semacam detoksifikasi otak, biar kita bisa balikin fokus ke hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita. Seru, bukan? Nah, ngomongin tentang kontrol diri, kita pasti pernah ngalamin susahnya nahan godaan. Entah itu buat ngulik HP pas kerja, nonton drama Korea sampai pagi, atau malah kepoin kehidupan orang di media sosial. Semuanya itu bisa ngabisin waktu berharga dan ngebikin kita jauh dari tujuan. Oke, jadi mengapa kita harus melakukannya ya? Simpelnya, ini semua tentang mencapai kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna. Oke, jadi mengapa kita harus melakukannya ya? Simpelnya, ini semua tentang mencapai kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna. Bayangin deh, seberapa sering kita jadi kehilangan fokus gara-gara keasikan main HP atau terjebak di dunia maya? Dengan dopamin detox, kita bisa mendapatkan kendali lebih besar atas diri kita sendiri. Ini bukan soal larangan total, tapi lebih ke mengatur kembali cara kita berinteraksi dengan dunia digital. Kita semua cuma punya waktu 24 jam sehari dan setiap menit berharga. Dopamin detox membantu kita memastikan bahwa waktu kita benar-benar dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermakna, bukan sekadar terbuang percuma di aktivitas yang kurang produktif. Kebiasaan impulsif dan distraktif bisa bikin stres dan kecemasan naik. Dengan memberi otak istirahat dari dosis dopamin yang berlebihan, kita memberi ruang untuk ketenangan dan keseimbangan kembali. Ini penting untuk kesejahteraan mental kita. Dopamin detox membantu kita menetapkan prioritas dan fokus pada tujuan jangka panjang kita.
kita jadi lebih bisa mengejar impian dan mencapai kesuksesan yang kita idamkan tanpa terpecah perhatian. Intinya, dopamin detox nggak cuma tentang menghindari kebiasaan-kebiasaan tertentu, tapi juga memberi kita kesempatan untuk hidup lebih sadar, lebih bermakna, dan lebih produktif. Hari ini, mari kita benamkan diri kita dalam strategi praktis yang bisa kita terapkan untuk menjalani dopamin detox. Ingat, ini bukanlah tentang melarang segalanya, tapi lebih kepada memberikan otak kita jeda yang diperlukan dari stimulasi berlebihan. Jadi, bagaimana kita bisa melakukannya? Pertama, buatlah goal yang jelas. Bayangkan jika kita memiliki tujuan harian, mingguan, dan bulanan yang jelas. Ini bukan sekadar target waktu penggunaan gadget, tapi juga mencakup pencapaian-pencapaian kecil yang sesuai dengan impian kita. Misalnya, mungkin kita ingin menghabiskan waktu lebih sedikit untuk hal-hal yang kurang produktif setiap harinya. Kedua, atur waktu pemakaian gadget. Cobalah untuk menentukan jendela waktu khusus ketika kita boleh menggunakan gadget. Pagi dan sore mungkin bisa menjadi waktu yang baik. Selain itu, nonaktifkan notifikasi yang tidak penting agar kita tidak terganggu selama fokus pada tugas-tugas penting. Ketiga, identifikasi kebiasaan negatif. Mari coba renungkan bersama kebiasaan-kebiasaan yang seringkali mengambil alih waktu dan energi kita tanpa memberikan nilai tambah. Setelah identifikasi, mari kita buat langkah-langkah kecil untuk mengurangi atau bahkan menghindari kebiasaan-kebiasaan tersebut. Selanjutnya, gantilah waktu istirahat aktif. Gantilah istirahat di depan layar dengan aktivitas fisik atau kegiatan yang menyegarkan pikiran. Sebuah jalan-jalan singkat di sekitar lingkungan atau melakukan peregangan ringan bisa menjadi pilihan yang baik. Setelah itu, kurangi stimulasi visual dan auditif. Berusahalah mengurangi paparan kita terhadap stimulasi berlebihan dari media sosial atau hiburan. Alihkan perhatian kita ke aktivitas yang lebih tenang seperti membaca buku, mendengarkan musik santai, atau mencoba bermeditasi. Keenam, hindari kebiasaan konsumtif berlebihan. Jauhkan diri dari konsumsi berlebihan, baik itu dalam hal makanan cepat saji, minuman berenergi, atau stimulan lainnya. Alihkan fokus pada pola makan seimbang yang memberikan energi bertahap. Terakhir, buatlah jurnal harian. Buatlah jurnal harian sebagai alat untuk melacak kemajuan dan refleksi diri. Catat perubahan-perubahan kecil dan bagaimana itu memengaruhi suasana hati serta produktivitas kita sepanjang perjalanan. Kini, kita beranjak pada bagian yang paling seru, yaitu tantangan 7 hari dopamin detox. Ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk merasakan langsung perubahan yang bisa kita dapatkan dengan menerapkan prinsip-prinsip detox dopamin dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hari pertama, mari kita alokasikan waktu untuk memahami lebih dalam apa itu dopamin detox dan mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaan yang ingin kita modifikasi. Pada hari kedua, buatlah rencana perubahan kecil yang ingin kita terapkan selama seminggu ke depan. Pada hari ketiga, mulailah mengatur waktu penggunaan gadget. Identifikasi momen-momen tertentu ketika kita sering tergoda untuk menggunakan smartphone dan aturlah jadwal khusus untuk gadget. Hari keempat, evaluasilah sejauh mana kesuksesan kita dalam mengikuti jadwal tersebut. Selama 2 hari ini, fokuskan perhatian pada aktivitas tanpa layar. Berjalan-jalan di alam, membaca buku, atau melakukan hobi kreatif bisa menjadi pilihan yang baik. Amati bagaimana perubahan ini memengaruhi suasana hati dan energi kita. Hari terakhir tantangan, mari kita refleksikan pengalaman selama seminggu ini. Apa yang berhasil dan apa yang perlu disesuaikan?
Buatlah perencanaan lanjutan untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan positif ini setelah tantangan berakhir. Jadi, teman-teman, kita sudah menjelajahi konsep dopamin detox, sebuah perjalanan untuk memberi otak kita istirahat dari kebiasaan impulsif dan distraktif. Melalui langkah-langkah praktis, kita dapat mencapai kontrol diri yang lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan kehidupan yang lebih seimbang. Strategi dopamin detox, mulai dari pengaturan waktu gadget hingga mengidentifikasi kebiasaan negatif, menjadi kunci untuk membangun kesadaran diri yang lebih baik. Pemahaman mendalam terhadap dampak positifnya terhadap kesejahteraan mental dan fokus pada tujuan juga menjadi pendorong utama. Tantangan 7 hari dopamin detox menjadi momen puncak dalam perjalanan ini. Dengan melibatkan diri dalam langkah-langkah konkret dan refleksi harian, kita dapat merasakan perubahan kecil yang kemudian membawa dampak besar dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini memberikan pandangan yang jelas dan inspirasi untuk mencoba dopamin detox dalam hidup kalian. Mari bersama-sama membangun kebiasaan-kebiasaan positif, mencapai tujuan, dan menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Tetap semangat dalam perjalanan menjadikan diri kita versi terbaik. Terima kasih, sahabat sukses, telah menemani perjalanan kita dalam menerapkan strategi dopamin detox untuk menguasai pengendalian diri. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa memberikan like dan subscribe agar kita bisa terus berkembang bersama. Bagi yang mau ikutan tantangan 7 hari dopamin detox, yuk berbagi pengalaman di kolom komentar. Saya sangat ingin tahu bagaimana perubahan yang kalian rasakan. Jangan lupa untuk terus berkomitmen pada perjalanan pengembangan diri kalian. Kita tidak pernah tahu seberapa jauh kita bisa pergi sampai kita mencoba. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu ingat, kesuksesan ada di ujung komitmen dan tindakan kita.